Kamera. Pak, Pak Diko, halo. Oke, ini apa dia? Nge-freeze. Halo, Assalamualaikum Pak Diko. Pak, gimana ya? Apa kita suruh isi aja? Atau WA? Atau gimana ya? Oh, misalnya itu bagusnya itu kita tuh emang tanya-tanya dulu di awal nih biar nampak gambaran. Kalau ngisi itu aja nggak tergambar doh kan? Chat, ya Bu, sebentar aja. Ini yang tadi. Bentar ini. Hmm. Tutup kamera aja nggak apa-apa, Pak. Iya, Bu. Nah, Pak, gini Pak, kita mau ada yang mau ditanyain sebelumnya untuk pendampingan ini, Pak. Jadi biar nanti proses pendampingannya itu bisa 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 lebih gampang gitu, Pak. Iya, boleh, Bu. Nah, ya, mungkin langsung aja ya, Pak, biar kita. Iya, boleh, Bu. Ya. Saya izin mati kamera ya, Bu. Takut Iya, terlempar lagi. iya nggak apa-apa, Pak. Untuk turun lapangan mungkin nanti 2 minggu lagi tuh Pak. Kalau misalnya seandainya kan teman-teman yang lain tuh berarti kata Bapak kan kemarin tuh yang eh apa namanya selesainya mungkin Sabtu kali ya dalam minggu ini mungkin dimasukin sama orang Kemenaker itu Pak. Iya, Jadi iya. kalau misalnya dimasukin sama orang Kemenakernya hari ini, Em, minggu ini berarti sekitar 2 minggu lagi saya mungkin turun. Nah, eh, mungkin langsung aja ya Pak. Nah, ini kita analisis kondisi awal dulu Pak. Nah, Bapak kan ini yang memanfaatkan itu apa namanya tuh em, s- Limbah, Bu. Ya, limbah. limbah sawit untuk briket Iya. sama eh, apa satu lagi Pak? Itu, ya ini the next project itu Bromstick, Bu. Oh, berarti yang broomstick ini belum ya, Pak? Dengan saya selama ini kan Bromstick itu kan lidinya itu kan selalu dibakar kan. Jadi saya berpikir kan kayaknya lidinya ini bisa dimanfaatin. Makanya mau bikin sapu lidi gitu. Berarti dibikin sapu lidi. Yang charcoal briquette yang sekarang itu Nah, ini produk bentukannya kayak utama apa? saya. Eh, Ya, produk bentukan, utamanya, Bu. bentukannya sekarang tuh kayak apa, Pak? Dibikin, Ben- Bentuknya itu dibikin jadi arang, Bu. Ibu kalau misalnya pernah lihat gitu di sosial media, ada itu charcoal briquette. Kalau di hmm, luar itu digunakan untuk sisa, Bu. Kalau di sini kan saya fokusnya masih lokal kan. Itu untuk BBQ, Bu. ya berarti kan bentukannya itu apakah dibikin kotak-kotak gitu, Nah, petak-petak? itu tergantung dari konsumennya sendiri, Bu. Biasanya kalau konsumen itu kan ada minta heksagonal, ada yang cube itu kotak gitu, Bu. Kayak Ibu bilang. Itu tuh eh, kapasitas produksi per kapasitas produksinya biasanya Bapak Bapak memproduksinya itu gimana, Pak? Kapasitas Sekali produksi kami sekarang itu ya, Bu, untuk sebulan itu sekitar 650 kilo sanggup mesinnya, Bu. 650 kilo mesinnya. Iya, Nah, 650 kilo lumayan juga ya, Pak. Nah, itu enam lumayan, ratus Bu. lima puluh kilo itu bikinnya tiap hari atau gimana, Pak? Nah, itu dia, Bu. Kalau charcoal ini, Bu, dia itu ada penyusutan, Bu. Kalau misalnya kita penyimpanan itu terlalu lama,
kualitas dari produk itu bakal pengaruh, Bu. Makanya kami sesuai dengan project aja, Bu. Kalau misalnya ada nih permintaan berapa, jadi stoknya itu nggak terlalu banyak, Bu. Inventory di gudang itu nggak terlalu banyak gitu, Bu. Hmm. Berarti nanti biasanya bikinnya tuh berapa lama, Pak? Satu hari tembus, Bu. Satu hari itu tembus sekitar 100 kilo, Oh, 70 kilo. mesinnya sekarang ada berapa, Pak? Mesinnya sekarang ada mesin dismill sama mesin blending sama pencetak. Masih dua mesin, Bu. Masih dua mesin. Nah, berarti satu kali proses produksi itu dia bisa kapasitasnya itu kalau untuk satu kali dalam satu hari itu berapa, Pak? Ya kalau untuk sekarang kan saya kayak saya bilang tadi, Bu, itu tergantung Nah, project. Kalau dulu itu saya press, Bu, sampai 650 kilo sebulan. Tapi ujung-ujungnya kualitas produk itu heeh, menurun gitu, Bu. iya. Makanya sekarang fokus saya tergantung project aja. Kalau misalnya permintaan Mm-mm. banyak, sehari itu tembuslah 100-200 kilo. Nah, berarti kan sehari, berarti sehari kalau misalnya kita hitungnya itu sehari, berarti 100 kilo itu mampu mampu kita bikin ya, Pak. Mampu, Bu. Mm. Berarti kan itu kapasitas produksinya 100 kilo. Nah, soalnya kan kalau misalnya kalau emang masalah kualitas tadi dan kita emang mampu dalam sehari itu menghasilkan 100 kilo, berarti emang emang nggak perlu sebenarnya kita ada persediaan kan, Pak. Jadi emang emang bagusnya kita emang sistemnya orang mesan terus habis itu ada juga cadangan Ya, untuk kita dijual bagusnya PO, ke Bu. pasar. Mm-mm, mm-mm. Soalnya kan bikinnya nggak terlalu lama, sehari selesai juga, masih kekejar gitu kan, Pak. Kalau charcoal ini, Bu, ya tantangannya, Bu, kalau misalnya cuaca, Bu. Sekarang kan saya masih pengeringannya pakai sinar matahari ya, Bu. Mm-mm. Makanya kalau misalnya lagi musim hujan, ya itu tantangannya, Bu. Oh, sebenarnya saya belum lihat juga sih, Pak, gimana proses bentuk bikin karkol nih. Berarti Oh, nanti, kalau misalnya Ibu mau lihat, nanti Ibu lihat aja TikToknya, Bu. Ada nama TikToknya nah, BAPKS. Jadi situ ada prosesnya kok, Bu. apa Pak namanya? Bentar ya, Bu. Saya tulis ya, Bu. Mm-mm. Di situ, BAPKS. Bu. Di situ ada sedikit video-video kami, Bu, tentang proses produksi. BAPKS. Nah, iya nanti kami lihat, Pak. Nah, eh berarti nanti untuk untuk bentukannya itu mau petak heksagonal itu berarti emang dicetak gitu ya, Pak? Ya, tapi kami lebih banyak nyetaknya bentuk cube, Bu. Cube itu persegi kotak. Hmm. Volume penjualan berarti kalau sekarang itu lakunya berapa, Pak? Nah, itu Saat tergantung project lagi, Bu. Biasanya kami mentok-mentok minimal 100 kilo. Kan udah ada supplier kan, Bu. Jadi kami pakai sistem supplier gitu, Bu. Hmm. Berarti dia supplier tetapnya udah ada, Pak. Udah ada, Bu. Jadi kami kan sistem untuk penjualannya itu, Bu, kami tetapin target, Bu. Kalau misalnya Hmm. order itu ada minimalnya. Ada Minimal itu 10 minimalnya. kilo. Jadi kami nggak buka enceran, Bu. Jadi Hmm. 10 kilo itu kami jadikan supplier tetap gitu, Bu. Biasanya kalau yang udah besar-besar itu dia kayak restoran itu Hmm. besar, Bu, kayak kandang-kandang apa kandang ayam itu 100 kilo ke atas, Bu, biasanya ordernya. Kalau kandang ayam untuk apa sama dia, Pak? Kalau Pemanas. kandang ayam itu kan, Bu, untuk penghangat ayam. Ayam itu Oh, kan butuh penghangat, penghangat Bu. ayam. Iya. Iya, oke. Berarti kalau volume penjualannya itu 100 kilo itu untuk satu hari ya, Pak? Nah, itu kadang, Bu, kalau 100 enggak juga, Bu, kalau sehari biasanya cuma ada 40 kilo, 50 kilo. 60 Mungkin kilo. mentok-mentok satu bulan itu adalah dapat bersih kotornya kami 6 jutaan lah, Bu. 6 jutaan. 6 jutaan itu berapa volume? Berapa kilo habisnya tuh, Pak? Itu 450 kilo adalah 450 kilo. Harga per kilonya, Pak? per kilo itu kalau kami buka yang supplier tadi, Bu, minimal order itu ada diskon kami kasih ya, Bu.
tujuh Hmm, ribu Bu, tujuh per ribu kilonya. 1 kilo. Berarti Ya, 7.000 1 kilo. Nah, kalau berarti laba bersihnya tuh 6 juta. Kalau itu omsetnya kotor Bu, 6 oh, juta kotor Ibu, 6 juta itu kotor. Kotor kotor ya. kotor itu belum belum masuk biaya loh, Pak. Iya, dikurangi beban-beban semua expense, nanti dapat bersihnya itu 4,5 juta kadang, kadang 5 Oh, juta, nggak nentu juga Ibu. berat bersihnya berarti 4 juta. Kalau empat misalnya juta kotornya setengah, 6 juta. kotornya 6 jutaan. Hmm. Berarti nggak terlalu banyak juga biaya produksinya ya, Pak? Ah, itu dia Bu, ini kalau biasa produksi arang ini Bu, enaknya itu cost-nya itu Bu, lebih kecil Bu, karena dalam 1 kilo arang itu kita cuma butuh cost sekitar 3 ribuan Bu. 3.000-an. Ya, Hmm. Berarti kan dia itu nanti butuh kita kita bikinnya tuh pakai api. Apinya itu nanti asapnya itu gimana, Pak? maksudnya apinya Bu. Dia bikin karena belum lihat nih. Oh Ah, gini Bu, saya jelasin aja prosesnya dulu ya Bu. ah, Jadi arangnya itu kan dari limbahnya ini. ah, Limbahnya itu kami bakar jadi hmm, arang gitu Bu. Udah jadi arang ah, ini nanti kan. Udah jadi ah, arang, dihalusin ke mesin dismill, udah halus, nanti ah, kita masuk ke mixer Bu. Mixer itu ah, pengadonanan. ah, Jadi ah. yang di adonan di sana arang tadi sama tepung kanji. Untuk Oh, kapasitas tepung kanji ini Bu ada komposisinya juga Bu, nggak bisa hmm, banyak. Jadi makannya lebih efisien karena tepung kanjinya itu sedikit Bu. Yang banyak yang ah, digunain itu cuma limbahnya ini. iya. Makanya itu bisa menekan dari cost ini sendiri Bu. Makanya biaya HPP-nya itu cuma 3 ribuan per kilo. Nah, untuk limbahnya berarti kan itu tuh kita bakar kan, Pak? Ya, Itu tuh asapnya ganggu nggak, Pak, ke lingkungan? oh enggak, prosesnya udah ada Bu. Dalam dia dimasukin dalam apa gitu Bu? Apa namanya? Tempat tempat ini Bu, yang kaleng-kaleng Oh, besar itu. oh, Tong berarti tong dia. tong besi, tong besi. Mm, iya, Jadi di iya. atasnya nanti ditutupi, Bu. Ada Mm-mm. sirkulasi lah. Oh, oke, oke. Em, Kondisi bisnis saat ini itu tuh aman ya, Pak? Masih Aman, Bu. tahapannya berarti stabil, turun, meningkat. Untuk sekarang sebenarnya, Bu, bisa untuk meningkat, jauh lebih meningkat, Bu. Karena kemarin tuh saya dapat tawaran juga ya, Bu. Dia dari, Alhamdulillah dari negara luar, Bu. Ada banyak kemarin, Bu. Mm, Dari iya. Arab sama Malaysia. Cuman saya kapasitas produksi ini belum sanggup, Bu. Itu dia kendalanya. Harapan saya kan karena ada TKML ini kan bisa menambah mesin produksi lah gitu, Bu. Jadi kapasitas produksi itu bisa lebih meningkat gitu. Untuk sekarang ya bisa dibilang stabil lah Bu penjualan itu. Mm-mm. Iya, soalnya pas saya lihat yang di apa di di apa namanya pas lihat profilnya kan ke Karkol Briket langsung kepikiran ekspor. Soalnya kan waktu itu kan ada tuh Nah iya, uh, langsung langsung kepikiran ekspor. Soalnya ada waktu lagi viral kan lihat di TikTok yang briket-briket ini. Kayaknya kalau di luar tuh emang banyak lumayan tuh Pak iya Bu, peminatnya daripada permintaan. di Indonesia. Ya, gini Bu, Hmm, itu tantangan juga saya Bu. Mindset orang Indonesia itu Bu sulit Bu terbentuk untuk menerima charcoal briquette ini Bu. Padahal mm-mm, charcoal briquette ini manfaatnya lebih bagus ya Bu, lebih ramah lingkungan bisa mm-mm, dibilang gitu lah Bu. Itu Bu tantangan saya juga kalau jual di lokalan Bu. Jadi kalau untuk sekarang kan Bu, saya kan ada partner ya Bu di daerah Surabaya sama Kuansing ya Bu. Jadi mereka ini kan udah ekspor Bu. Jadi kalau misalnya permintaan mereka itu kurang, saya yang menambah Ibu gitu. iya, soalnya soalnya berarti kalau ini nih kemasannya itu berarti masih karena dia dia itu 10 kilo minimal pembelian berarti eh untuk kemasan belum ada tuh ya Pak. Untuk kemasan kami pakai kemasan per 1 kilo masih pakai plastik inner Bu. Iya, soalnya kan di kalau kita lihat di Shopee itu kan lumayan tuh Pak. Ya, Kan udah bagus-bagus juga pengemasannya orang-orang tuh tuh. ya Bu. Kalau misal di lokalan kita pakai kemasan kayak gitu Bu, sedangkan harga 7 ribu aja mereka Hmm, masih mikir Bu. iya, iya. Apalagi kita tambah box. Heeh. Kurang kurang bisa.
Nah, sebenarnya lah pas lihat yang Karkol Briket nih kan, ih kayaknya ini bagus buat ide pengabdian. Soalnya kan kalau saya untuk dosen ini kan lumayan juga tuh Pak, pendanaan-pendanaan untuk pengabdian nih. Tapi jauh. Jadinya Nah, saya sebenarnya, Bu, kemarin ini terinspirasi ide ini dari KKN justru, Bu. mm-mm, Iya, saya kemarin itu kan, saya masih alumni mahasiswa Unri juga, Bu, mm-mm, kebetulan. Jadi kemarin itu KKN saya di daerah Riau kan, Bu. Saya domisili Dumai. Jadi saya mm, lihat di lingkungan masyarakat itu banyak limbah-limbah sawit, Bu. Itulah saya mm, terpikiran gimana caranya memberikan value gitu, Bu. Bukan cuma value, tapi bisa membuat kesempatan lapangan kerja lah ke depannya gitu. Makanya mm-mm. saya ngolah ini kemarin, Bu. Disitulah awal mula produk ini tercipta, Bu. Iya, itu. Jadi kemarin tuh, kayaknya nih bagus, tapi terlalu jauh. Mungkin kayaknya kalau misalnya dosen-dosen Unri itu lumayan juga bisa tuh. Soalnya kan dana pengabdian kalau misalnya dapat itu kan ada juga tuh lumayan. Terus bisa masukin ke matching fund juga tuh sebenarnya. Ya, Soalnya kan kemarin ya, Bu, kemarin alhamdulillah saya dapat juga dari Unri bantuan, Bu. mm, itu tuh dalam bentuk yang dari pendanaan dari dosen gitu, Pak. Apanya, Bu? Yang bantuan dari Unri. Oh, bantuan ini kemarin dia ini, Bu, perlombaan bisnis plan. Jadi saya Oh. berbicara tentang bisnis plan di depan dosen-dosen. Nah, Hmm. habis itulah kalau dosen itu tertarik, mereka investasi lah dana sedikit ke mahasiswa gitu, Bu. Oh, berarti itu ya bisnis plan. Soalnya kalau bisnis plan itu biasanya kan nggak banyak ya, Pak. Soalnya Ya, kalau nggak misalnya banyak. mm-mm. Kalau misalnya yang pengabdian dosen itu, kita bisa bikinkan websitenya, kita bisa bikin pemasaran di digitalnya, terus habis itu nanti kita bisa kasih alat, kita bisa bikinin kemasan, kayak gitulah, dikasih alat, emang benar-benar alat gitu, Pak. Dikasih Iya, pelatihan Ibu. benar lengkap. Iya. Sampai dananya tuh ada yang 150 juta, ada juga kalau misalnya matching fund itu bisa sampai bangun pabrik gitu, Pak. Iya sih, Bu. Saya ke depannya the next memang kayak gitu juga, Pak. Kebetulan Mm, saya lagi kemarin itu dapat support juga, Bu, dari lurah di sini. Jadi lurah itu kebetulan pengen bawa bisnis matchingin ke pabrik-pabrik mm, kelapa sawit di sini, Bu. Mana iya, tahu nanti insya Allah dapat pendanaan lagi, Bu, untuk lebih besar. iya, iya, amin. Mudah-mudahan lah, Pak. Soalnya ini kayaknya termasuk unik gitu, Pak. Iya, Bu. Soalnya di Heeh. sini limbahnya juga banyak, Bu. Heeh. Apalagi kalau misalnya sampai ekspor lah, saya kepikirannya buat ekspor, apalagi itu di Dumai juga kan, Pak. Nggak, Iya, pelabuhan, Bu. maksudnya nggak susah lah buat ekspor gitu. Iya, Heeh, pelabuhan udah, di sini juga heeh, banyak, Bu. iya, udah depan mata gitu. Kendala usaha saat ini ada nggak, Pak? Kendalanya yaitu, Bu, paling karena cuaca tadi, Bu, sama kalau kita pemasaran di lokalan, yaitu, Bu, mindset masyarakat itu belum tertanam, Bu, untuk Berarti, menerima, ya. heeh, kalau untuk yang sekarang itu pemasarannya itu berarti masih belum ada yang pemasaran digital gitu, Pak. Udah, Bu, dari TikTok itu, Bu, dari TikTok itu kan banyak juga yang komen-komen saya, Hmm. ngechat WA saya, disitulah orderan sering, Bu. Eh, kalau Shopee gimana, Pak? Shopee saya ada juga bikin kemarin, Bu, cuman sekarang ya gitu, Bu, belum berkembang, Bu, Shopee ya. Lebih Heeh. banyak dari TikTok orang, Bu. Iya sih, kalau Shopee itu emang harus em, nanti mungkin bisa diminta aja Pak, link Shopee-nya kalau misalnya nanti minta link link TikTok sama link Shopee-nya ya Pak, Oh, link boleh, Bu. digitalnya biar saya lihat nanti kalau ada yang siapa tahu nanti follow kan. Sebenarnya kalau misalnya untuk ekspor itu nak bagusnya itu kita udah punya website gitu nak Pak. Tapi Iya, Bu, sayangnya, hmm, sebenarnya, Bu, kalau misalnya kita udah punya website, buyer itu bakalan nyari kita, Bu, bukan kita nyari buyer, mm, Bu, karena mereka udah trust ke kita, Bu, karena ada ibaratnya website itu badan hukum kita ya, Bu. mm, mm.
Seharusnya kalau kalau karkol berikat nih kayaknya lebih cocoknya itu kalau misalnya pangsa pasar kita itu mau ekspor itu tuh bagusnya itu emang website. Tapi di sini masalahnya nggak ada pendanaan untuk website. Iya Ibu, Nah mungkin, kemarin saya ah, udah tanya juga Bu, bikin website lumayan juga. Cuman kemarin waktu saya pelatihan di Lembang Bu, kebetulan hmm, dapat relasi ya, dia yang bisa bikin hmm. website lebih murah. Rencana saya mau kolaborasi sama dia Bu. Itu berapa di sana Pak? Kalau saya nanya di Instagram kemarin Bu 5 juta. Kalau saya tanya Nah, sama rekan saya kemarin, satu kelas kemarin ya, pelatihan nah, cuma 2 jutaan dia minta Bu. nah itu tuh sebenarnya kalau misalnya Bapak emang emang mau kalau misalnya tapi terserah sih Pak. Eh kita kan ada mahasiswa juga nih. Kalau misalnya emang emang nanti butuh bantuan, tapi pendanaannya itu nggak ada. Mungkin kalau misalnya untuk 2 juta itu kami nanti kayaknya masih bisa tuh mahasiswa nanti. Tapi itu balik lagi nanti ke Bapak. Tapi bagusnya emang Oh, emang berarti itu didanai. gimana itu Bu? Berarti mahasiswa UNAN gitu yang bikinin websitenya. Bisa, Pak, kalau misalnya emang Bapak butuh bantuan, pokoknya nanti kalau misalnya Bapak butuh bantuan apa gitu, carikan orang yang ini. Nah, nanti siapa tahu kami bisa bantu gitu, Pak. Soalnya Iya, kalau ya boleh boleh Bu. untuk bikin bikin website rasanya kita punya punya kenalan juga, tapi bagusnya gini, Pak. Em, kan Bapak mahasiswa Undri juga kan. Siapa tahu Iya, iya. ada dosen atau apa gitu yang pengabdian. Nah, minta bikinin aja ke dia. Kan biasanya Iya, dibayarin. Bu. Mm-mm. Itu saya lagi nyari anak IT juga, Bu. Hmm, tapi kalau misalnya emang butuh orang mau dibayar juga, nah kami ada timnya. Itu kalau Hmm. kalau misalnya di Shopee itu kan emang di Shopee 1,5, tapi di biasanya WordPress. Nah, Ya, workplace deh, Bu. WordPress tuh agak agak bagusnya itu kan yang pakai bahasa pemrogramannya. Jadi biar biar ketika kita jadi admin itu lebih gampang eh, lebih user friendly lah gitu Pak. Iya, Bu. Yang bagus itu yang .com, Bu. Biar diakses semua negara. Hmm, iya. Soalnya kemarin kan saya habis lagi pengabdian juga nih kan Pak. Dua dua kegiatan. Yang satu itu yang sistem irigasi tetes nih ada juga. Jadi kami bikinin sistem irigasi tetes pakai IoT sama yang websitenya juga salah satunya. Nah, itu pakai .com. Lumayan lumayan bagus lah mahasiswanya gitu. Jadi Iya, iya, iya. kalau misalnya kita beli gitu kan. Soalnya saya dulu dulu pakai Shopee juga beli di Shopee kan biar soalnya kadang-kadang teman-teman nih sibuk takut takut ngerepotin kan jadi beli di Shopee. Nah, kalau di Shopee itu kalau kita misalnya mau ini mau 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 ada perubahan gitu kayaknya agak agak lebih susah. Tapi kalau misalnya mahasiswa kita kayaknya itu agak lebih lebih gampang nih untuk ganti-gantinya gitu, Pak. Iya, betul, Ibu. Website itu kita harus sering upload, Bu. Karena kalau Mm. misalnya kita nggak sering upload, kita ketik di pencarian, website kita itu tenggelam, Bu. Oh, Kalau jadi kita gini, semakin Pak. sering, iya, Eh, Gini caranya, Pak. Kan ketika kita misalnya apapun lah itu, mau website, mau link apa gitu, atau nomor kita, kan ada tuh pas kita Google nama usaha kita, nanti kan keluar kayak maps-nya itu, Pak. Nah, di sana tuh kan ada yang website, ada nomor HP, ada alamat gitu kan, Pak. Pas kita Google. iya, Nah, kita masukin iya, yang di betul. bagian websitenya itu link kita, link website kita. Oh, gitu ya, Bu. Mm-mm. Jadi Iya, pencariannya iya, itu iya. juga lebih itu. Nah, mungkin itu, Pak. Nah, kendala usahanya berarti sekarang itu eh, masih di segi pemasaran gitu, Pak. Untuk Iya, produksi, Bu. Kalau untuk di lokalan itu pemasaran aja, Bu. Yang kayak saya bilang tadi, Bu. untuk Kalau untuk produksi. produksi, paling kalau kendalanya ya cuaca aja, Bu.
Cuacanya, cuacanya berarti mempengaruhi kualitas produk. Berarti kan kalau bisa Iya kan, Bu, kalau misalnya ini kan, kalau misalnya nih, kalau misalnya seandainya kita nanti itu, berarti kan kalau dapat itu kan ada ada formulanya yang bisa bikin tiket nih tahan lama gitu, nah Pak. ada Bu komposisinya. Oh, itu komposisinya. Kayaknya Iya dari segi komposisi. Kenapa komposisi. Bu? Kayaknya dari segi itu juga bisa, enggak sih Pak, segi kemasannya. Oh, kemasan sebenarnya bisa, Bu. Ya, itu, Bu, kalau misalnya kita untuk lokalan kemasan bagus, itu kan nekan kos lagi, Bu, meningkat. Mm-mm, Jadi, kalau misalnya penjualan, pasti masyarakat jauh lebih nggak mm-mm. mau lagi, Bu, gitu. Makanya saya pakai plastik inner aja, Bu, gitu, Bu. Pakai, Iya, paling nanti kalau misalnya pengiriman, pakai master box aja, Bu. Box sekunder, Bu, yang besar. mm-mm. Berarti di Shopee ini emang sama sekali belum jalan gitu, Pak? Iya, belum belum jalan, Bu, di Shopee, Bu. Cuman satu posting kan baru saya posting kemarin, Bu. Sisanya paling saya dailynya bikin video-video, Bu, ngupload. Nanti ada yang komen, ada Mm, yang minta penjualan, ya gitu. Lebih banyaknya sih saya door to door sih, Bu, sekarang. Mulut ke iya. mulut. Bagusnya tuh kan emang, apalagi kalau misalnya sama pemerintah tuh kan, kalau ada dukungan lurah dari lurah gitu, gimana ya? Mungkin nanti itu kita catat dulu, Pak. Nanti kita coba cari solusinya. Nah, kemudian habis itu LPG TKML sudah di sini ditanya sudah ingatkan LPG TKML. Ini Sudah, Bu. Itu eh, laporan pertanggungjawaban yang yang di akhir di nanti. terakhir, Bu. Dananya belum cair kami lagi, Bu. Heeh. Iya, biasanya itu lama tuh, Pak. Soalnya kan tahun kemarin itu kan saya juga tuh pendamping pendamping sama pengelola untuk yang TKMP, TKML nih. Nah, udah Tapi mau di akhir-akhir. timeline-nya, Bu, September sampai Oktober katanya, Bu. Betul, Bu. Itu timeline aja kadang-kadang bisa lebih dari itu, Pak. Bukannya kalau misalnya terlalu lama, Bu, nanti kalau misalnya masuk bulan Desember itu udah masuk anggaran 2026 ya, Bu? Hmm, iya, tapi pokoknya nggak sampai lah Desember nanti tuh. Pokoknya Iya, Bu. biasanya Desember tuh udah terakhir kayaknya tuh. Iya, Bu. Komen-komen di grup udah pada Mm-mm. bising semua. Iya, iya, sabar, sabar aja dulu Pak. Dia nanti tuh biasanya kalau udah selesai, biasanya satu kota udah nanti ngikut yang lain. Biasanya kalau Gitu ya, udah Bu. ada satu orang di satu kota tuh yang terima, nanti yang lain tuh baru kita tanya-tanya yang lain. Iya, iya, Bu. Heeh. Em, apa? Oh iya, ini Pak, untuk pencatatan keuangannya sekarang pakai apa ya Pak? Saya pakai Microsoft Excel, Bu. Hmm, gini sebenarnya nggak apa-apa pakai Microsoft Excel, tapi sebenarnya ada yang lebih gampang, Pak. Soalnya Apa kan itu, di Bu? sini, soalnya kan di sini dia minta itu ya, minta nanti untuk di akhir itu dia minta kita laporan arus kas, walaupun buku dalam bentuk kas harian gitu aja kan, Pak. Terus dia minta laporan laba rugi juga. Nah, untuk yang laporan arus kas sama laporan laba rugi ini, kalau pakai Excel nanti kita kan ngitung lagi juga kan, Pak. Mending pakai itu Ya. aja, pakai aplikasi buka warung dari HP. Jadi kita nggak perlu buka laptop, Pak. Kalau misalnya ada penjualan sambil 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 ada penjualan tuh, kita megang HP juga kan, udah upload gitu. Jadi nggak nunggu-nunggu nanti kita. Oh, itu aplikasi berbayar atau gimana, Bu? Enggak, gratis. Kalau buka buka Oh, warung gratis. gratis. Nah, jadi kalau Oh, aplikasi buka warung tuh ya Pak, sebenarnya di sini kalau di Kemenakernya itu nggak ngewajibin itu, tapi menurut saya itu yang sejauh ini yang paling gampang dibandingkan Excel yang efisien lah, efisien dan efektif. Soalnya hmm, kalau yang lain, yang aplikasi buka warung nih, nanti itu kita bisa juga eh, ngelihat persediaan. Jadi misalnya dia jadi bisa juga jadi aplikasi stok. Jadi lihat stok kita itu sekarang berapa, itu dia juga bisa.
Terus habis itu biasanya kan kita penjualan itu kadang nggak langsung tunai, misalnya ada yang kredit. Nah, mencatat hutang piutang ke siapanya itu dia juga bisa, Pak. Oh iya Bu. Ya, jadi hutang piutangnya itu ke siapa dia bisa pakai aplikasi buka warung itu. Terus habis itu stoknya itu dia juga bisa. Jadi tibanya aplikasi buka warung ini nak eh, dia dia mudah tapi dia yang penting-penting ada di keuangan itu dia ada. Nah, nanti kita mau 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 itu eh apa namanya tuh untuk bikin laporan, nanti dia ya udah tinggal cetak aja laporannya lagi. Terus nanti untuk bukti-buktinya bisa juga kita simpan langsung di sana kan kita kita foto. Jadi nanti pas kumpul LPG nanti udah kesimpan aja semuanya di sana gitu Pak. Iya iya Bu, boleh boleh Bu. Mungkin untuk kedepannya untuk mulai dari hari ini pakai itu nggak apa-apa kali Pak. Iya iya Bu, nanti saya coba Bu. Buku warung ya Bu. Buka warung di Play Oh buka Store. warung ya. Di Play Store downloadnya Pak. Oh baik Bu, nanti saya download Bu. Nah, di Play Store downloadnya nanti. Hmm, terus habis itu bukti laporan laba rugi ini udah. Untuk tenaga kerja sekarang itu gimana ya Pak? Untuk tenaga kerja yang tetap itu biasanya ini bagian yang tetap ini bagian ini ya Bu, marketing ya Bu. Satu orang untuk produksi kadang dia juga kalau misalnya lagi banyak project saya ngambil Hmm. orang pekerja lepas gitu Bu, Iya warga iya. setempat. Heeh. Berarti satu 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 orang tenaga kerja tetapnya ya Pak. Iya betul Bu. Ini kan nanti luarannya kan akhirnya mereka harus ada penambahan tenaga kerja yang didaftarkan BPJS. Nah, yang untuk sekarang itu yang satu orang itu udah ada BPJS-nya, Pak. Sudah Bu, sudah didaftar kedua-duanya. Oke, berarti itu udah oke. Hmm, nanti minta minta itunya ya, Pak. eh Bukti BPJS tenaga kerjanya. Bukti pembayaran atau apanya Bu? Bukan BPJS BPJS Bapak BPJS yang tenaga kerja Bapak. Cuman saya belum dapat ini Bu, kartunya sampai sekarang Bu, dikirim. Terus bayarnya gimana Pak? Kemarin itu dari WA Ibu dikasih virtual account-nya, jadi disuruh bayar lewat m-banking, udah bayar nanti katanya kartunya dikirim via email. Oh iya biasanya dikirim via email tuh Pak. Cuman belum Eh, ada sampai hari ini. nomor 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 kartu BPJS-nya juga nggak ada. Enggak Bu, enggak ada Bu. Cuman dikirimnya kemarin nomor virtual account untuk pembayaran sebesar 259.200. Udah saya bayar, setelah itu kirim 200 bukti pengiriman mahalnya lagi Pak dua ratus lima satu puluh tahun Bu, sembilan 1 tahun Bu, tahun kirain 1 tahun Bu, ya salah perasaan dua lima ratus puluh lima puluh ribu. sembilan ribu. Nah iya berarti untuk setahun. Itu gimana caranya kalau misalnya tenaga kerjanya sakit, Pak? Ini saya lagi follow up kartunya Bu, tinggal kartunya jadi kirim via email. Iya, itu tuh follow up-nya itu kapan, Pak? Oh, enggak, kemarin saya udah bayar ini Bu, udah bayar, Nah, saya kirim bukti pembayarannya ke admin BPJS-nya. Jadi nah, ya itu disuruh tunggu kartunya di via email. oh, kirain udah lama. Enggak Bu, kemarin kami di pendaftarannya waktu di Lembang Bu. Oke, oke, berarti udah aman ya, Pak. Nah, Udah Bu. eh, paling nanti kalau misalnya udah ada dikirim ya, Pak, ke grup. Eh, Ya terus boleh Bu. terus habis itu nanti nanti itu ya Pak di grup itu kan kita bayar gaji tuh ya Pak. Nah, gajinya itu dia minta slip pembayaran gajinya, Pak. Oh, pakai slip ya Bu. Biasa saya selama ini nggak kasih pakai slip. Iya, jadi nanti tuh kalau kita bayar gaji tuh dikasih di dikasih slip sebenarnya kan kalau menurut saya pakai
pakai itu aja kan bukti transfer aja kan itu udah Pakai, cukup. Mm-mm. iya. Biasanya Mm-mm. saya pakai cash aja, Bu. Kalau pakai Oh, nota nanti dibikin, Bu. Nggak apa. oh, pakai pakai slip. Kalau kasih cash aja ya nggak ada buktinya tuh, Pak. Kalau misalnya kita transfer pakai m-banking itu bisa kita bikin keterangannya. Nah, nanti yang bukti bukti pembayaran gajinya itu yang kita simpan nanti kita catat, kita masukkan ke Buka Warung kan, aplikasi kita. Nah, berarti kan bagian pengeluaran tuh. Nah, nanti kan upload bukti. Nah, kita upload bukti di sana. Jadi nanti udah ke save, kita punya lah, rapi lah pembukuan kita di dalam satu HP jadinya tuh. Iya, ya betul, Bu. Mm-mm. Nah, jadi itu nanti itu Pak. Jadi pokoknya nanti ketika kita mau bayar tenaga kerja itu harus ada buktinya. Minta slip nanti untuk contoh slipnya mungkin saya kirimkan Pak bentuk slip gajinya. Terus Boleh, boleh, habis Bu. mm-mm. Terus habis itu kayaknya itu aja, Pak. Sampai sini ada pertanyaan nggak sih? Nggak, Pak? Nggak ada, Bu. Paling saya nanya pencairan kapan, Bu. Iya, kalau pencairan itu kan ke Kemenaker lagi tuh, Pak. Apalagi sekarang belum selesai juga semuanya lagi kan. Iya, Bu. Soalnya kan kalau misalnya belanja mepet-mepet gitu kan susah juga, Bu. Nyari produk yang bagus, barang yang bagus. Hmm, bukan nggak dikasih RAB, Pak. Iya, RAB kan ada, Bu. Cuman kayaknya kita harus nyari toko yang bagus pula dulu, Bu. Itu kan kemarin cuman, ya harganya kan cuma survei dari ini aja, Bu, online. Mm-mm. Iya, kira-kira segitu juga tuh, Pak. Pak, ada tuh nanti waktu untuk SPJ. Biasanya masih ada waktu untuk SPJ. Iya, Bulan Bu. Cuman Desember. itu aja. Mm-mm. Ya, insya Allah kan yang teman-teman yang lain tuh yang baru sekarang baru gabung tuh kan, baru selesai pelatihan tuh makin lama juga mereka tuh nanti dapat. Iya, betul, Bu. Itu. Iya, Ini udah pada demo di grup semua, Bu. iya emang biasanya kayak gitu lama tuh Pak. Nanti akhir-akhir tahun baru dimepetin semuanya. Iya, mungkin itu aja Pak yang mau kami tanya Pak. Yang eh, untuk buka warung tadi, kalau misalnya ada kendala penggunaannya, itu nanti tanyain aja Pak. Dicoba aja dulu. Halo, udah kabur? Enggak, kayaknya tegang nih. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Maaf, Bu. Terlempar. Kalau misalnya yang yang buka warung tadi, kalau misalnya ada kendala, nanti mungkin dikabari aja di grup Pak. Iya, boleh, Bu. Nanti Iya. saya kabar-kabar. Iya, minta link link TikTok sama link itunya ya Pak. Pokoknya apapun pemasaran digital yang Bapak punya. Oh, iya, Bu. Nanti saya kirim ya, Bu. Ya, makasih banyak Pak. Ya, terima kasih kembali, Assalamualaikum. Bu. Eh, Waalaikumsalam. foto. Oh ya, di TikTok udah ada ya. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Izin live ya Pak. Ya, izin juga, Ibu.